Shalom dan selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru, di mana kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar, dan kami boleh menikmati pemberian-Mu pada pagi ini. Kalau sebentar kami kembali mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah seorang janda Sarfat. Firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8-13. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Coba ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Bapak, Ibu, Saudaraku, janda itu meski dalam keadaan kurang, ternyata lebih suka membagikan makanannya. Memang dia dalam keadaan kritis karena tidak ada makanan untuk esok hari, tetapi dalam keadaan serba dikit itu dia masih mau memberi. Janda itu tidak pernah tahu namanya. Janda itu berani mengambil resiko dengan memberi makan Elia karena ada harapan di sana. Bagaimanapun, Elia berjanji bahwa Allah Israel akan memberinya makan. Saudaraku, janda Sarfat diperhadapkan dua pilihan. Pertama, tidak memberi makan Elia, artinya nasibnya sudah jelas tidak ada makanan untuk esok hari. Itu berarti dia dan anaknya tinggal menunggu ajal. Kedua, memberi makan. Kalau dia memberi Elia makan, masih ada dua kemungkinan: tetap mati sebagaimana kalau tidak memberi makan, atau hidup sebagaimana janji Elia. Janda di Sarfat memilih yang kedua karena ada harapan di sana. Harapan memang belum terjadi, tetapi sang janda menggantungkan dirinya pada harapan itu. Hasilnya, tepung dan minyaknya selalu tersedia hari demi hari. Ketersediaannya memang sehari demi sehari, jadi tidak langsung jatuh dari langit. 1 kuintal tepung dan 100 liter minyak, tetapi sehari demi sehari Allah mencukupkan hidup mereka bertiga, Elia, janda, dan anaknya, sehari demi sehari. Saudaraku, di mata Elia, janda di Sarfat itu telah memperlihatkan wajah Allah. Melalui janda itu, sang nabi bisa merasakan kasih Allah.
Jangan lupa, janda itu merupakan orang asing, tetapi dia mau dipakai Allah untuk memberikan kehidupan kepada Elia melalui berbagai dalam kekurangannya. Kisah Elia dan janda di Sarfat menggambarkan perspektif yang baru. Dalam keadaan yang begitu susah, janda ini didatangi seorang yang tidak ia kenal, yang meminta bagian dari tepungnya yang masih tersisa, yang akan dibuatnya menjadi roti bagi dirinya dan anaknya. Bukan sebuah permintaan yang mudah untuk dituruti. Elia menyertai permintaannya itu dengan menyampaikan janji tentang pemeliharaan Allah pada tahun-tahun kekeringan tersebut. Nah, di sini bukan hanya janda itu memberikan milik terakhirnya, Elia juga memberikan miliknya, iman dan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Ketika mujizat terjadi, janda Sarfat dan anaknya bersama dengan Elia dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Bapak Ibu Saudaraku, tidak jarang kita merasa mampu dengan apa yang kita miliki, kekayaan, uang, harta, pekerjaan, usaha, saudara, dan sebagainya. Tanpa kita sadari, iman dan keyakinan kita bergantung pada hal-hal tersebut. Pada saat hal-hal itu menipis, iman kita diuji. Apakah kita akan mempertahankannya atau kita akan melepaskannya dan berganti mengandalkan sesuatu yang lebih pasti, pemeliharaan Allah. Apakah iman kita bergantung pada hal-hal yang dapat berubah atau pada seorang yang pasti memenuhi janjinya? Ukuran iman kita sangat menentukan seberapa besar respon Tuhan dalam menjawab semua doa kita. Jangan berharap pada manusia, tetapi andalkan dan pegang janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Engkau adalah tempat pengharapan dan perlindungan kami, dan Engkau yang senantiasa memelihara seluruh hidup kami. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami memiliki hati yang taat, setia, melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.